Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai GGL induksi diri atau induktansi diri. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi ini? Yaitu yang pertama, GGL induksi diri pada kumparan. Yang kedua, mengenai energi yang tersimpan pada kumparan. Yang ketiga, mengenai induktansi diri pada solenoida dan toroida. Yang keempat, yaitu induktansi timbal balik atau induktansi silang. Nah, sebelum masuk ke materi nih, coba kalian perhatikan ketika terjadi pemadaman listrik di daerah kalian atau ketika kalian mematikan saklar lampu di rumah. Nah, lampu pijar di rumah kalian itu tidak langsung padam, tapi akan meredup terlebih dahulu. Nah, kenapa dia redup terlebih dahulu baru kemudian padam? Nah, ini ternyata adanya perubahan arus listrik nih yang terjadi pada lampu pijar kalian. Nah, perubahan arus listrik ini menyebabkan perubahan flux magnetik pada pada lampu itu juga. Nah, kemudian lalu perubahan flux magnetik ini akan menginduksi kumparan dalam rangkaian itu sendiri sehingga adanya GGL induksi. Nah, GGL induksi yang terjadi karena adanya perubahan flux magnetik yang disebabkan oleh kumparan itu sendiri, nah itulah yang disebut dengan GGL induksi diri atau induktansi diri. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa induktansi diri itu terjadi karena adanya GGL induksi akibat adanya perubahan flux magnetik yang ditimbulkan oleh rangkaian itu sendiri. Kemudian kita masuk nih ke materi, yaitu materi yang pertama mengenai GGL induksi diri pada kumparan. Nah, besarnya GGL induksi diri ini dapat dirumuskan dengan epsilon sama dengan LDI per dt. Nah, L ini apa? L ini adalah induktansi diri. Nah, untuk satuannya sendiri yaitu Henry atau bisa dilambangkan dengan H. Nah, jika I atau perubahan kuat arusnya itu konstan, maka rumusnya dapat diubah menjadi epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Untuk keterangan dari rumusnya, kalian bisa baca sendiri di bawahnya sudah Ibu buat. Kemudian kita lanjut ke induktansinya nih. Jadi dari rumus GGL induksi tadi, berarti kita dapat menulis bahwa rumus induktansi diri itu adalah L sama dengan epsilon per DI per DT. Nah, jadi pada sebuah kumparan akan memiliki induktansi diri sebesar 1 Henry apabila terjadi perubahan arus sebesar 1 ampere tiap detiknya, maka ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi sebesar 1 volt. Lalu untuk besarnya usaha atau besarnya energi yang dikeluarkan oleh suatu sumber tegangan, kita akan menggunakan rumus W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai induktansi diri pada solenoida dan toroida. Nah, dari rumus yang sudah kita dapat mengenai GGL induksi tadi yang di atas, kita akan mendapatkan rumus induktansi diri sama dengan N atau jumlah lilitan dikali flux per I. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin, kalian sudah tahu kan jika flux itu sama dengan B dikali A. Nah, untuk B-nya sendiri merupakan mu 0 I dikali N per L. Sehingga didapatlah rumus induktansi diri pada solenoida dan toroida yaitu L sama dengan mu 0 N kuadrat dikali A per L. Nah, untuk L kecil ini sendiri adalah panjang lilitan pada kumparan. Nah, ini jika pada solenoida. Lalu bagaimana jika pada toroida? Nah, kita adik-adik tahu nih jika toroida itu berbentuk lingkaran. Jadi panjang lilitannya juga sepanjang lingkaran itu atau sama dengan keliling lingkaran. Jadi L yang di bawah ini bisa adik-adik ganti dengan 2 pi R.
Begitu adik-adik. Lalu kita lanjutkan ke materi yang keempat mengenai induktansi timbal balik atau induktansi silang. Nah, jika nih ada dua kumparan nih yang berdekatan. Nah, jika kumparan yang pertama ini mengalami perubahan fluks dan perubahan arus, maka kumparan yang kedua juga demikian. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan induktansi silang atau induktansi timbal balik, karena induktansi pada kumparan satu berakibat pada kumparan yang di dekatnya, begitu. Nah, kemudian untuk rumus dari induktansi silang ini yaitu M sama dengan mu 0 jumlah lilitan kumparan pada kumparan 1 dikali dengan jumlah lilitan pada kumparan 2 dikali luas bidang kumparannya per L, panjang kumparannya. Oke, baik, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu yang satu, sebuah induktor mempunyai induktansi diri sebesar 0,5 Henry. Apabila induktor tersebut dialiri kuat arus listrik sebesar 10 ampere, berapakah besar energi listrik yang tersimpan pada induktor tersebut? Nah, jawab, jangan lupa untuk membuat diketahui dulu. Nah, 0,5 ini apa? Induktansi diri, yaitu lambangnya L. Jadi L sama dengan 0,5 Henry. Kemudian kuat arusnya 10 ampere, jadi I sama dengan 10 ampere. Yang ditanyanya adalah besar energi yang tersimpan, berarti W. Lalu jawab, kita masukkan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu setengah dikali 0,5 dikali 10 kuadrat. Dapatlah hasilnya 0,2. Dapatlah hasilnya 25 Joule. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah solenoida dengan panjang 25 cm dibentuk dengan melilitkan 3000 loop kawat pada sebatang besi yang luas penampangnya 1,5 cm. Permeabilitas relatif besi yaitu 500. Lalu pertanyaannya A, berapakah induktansi diri solenoida tersebut? Pertanyaan yang B, berapakah GGL rata-rata yang diinduksi antara ujung-ujung solenoida dikala arus berkurang dari 0,6 ampere menjadi 0,1 ampere dalam waktu 0,03 sekon. Dan C, berapa energi yang tersimpan dalam solenoida itu kalau dialiri arus tetap 5 ampere. Oke, kita diketahui dulu ya. Panjang solenoida atau L kita buat dari sentimeter, kita ubah dulu nih menjadi meter. Kemudian jumlah lilitan kumparan, kemudian sama seperti tadi, sentimeter diubah menjadi meter. Kemudian mu-nya ditulis, kemudian I1 di I2-nya T3 dan arus tetapnya 5 ampere. Kemudian kita jawab untuk yang pertama, yaitu induktansi diri pada solenoida. Kita gunakan rumus yang sudah kita tahu pada awal tadi, lalu masukkan angkanya. Kemudian dapatlah induktansinya yaitu sebesar 1,08 V Henry. Nah, untuk V-nya sendiri ini boleh ditulis, boleh dimasukkan, atau boleh juga masih dalam bentuk V seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, GGL induksinya, kita masukkan saja delta L sama dengan delta I per delta T, kemudian kita masukkan angkanya, kemudian dapatlah GGL induksinya yaitu sebesar 18 V volt. Untuk energi yang tersimpan sama seperti soal nomor 1 tadi, kita gunakan rumus W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Nah, cukup sampai di sini saja materi untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.